Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di materi pemrograman web dan perangkat bergerak untuk program keahlian rekayasa perangkat lunak pada jenjang SMK. Pada kali ini kita akan membahas tentang menerapkan pemrograman server-side scripting, yaitu PHP. Kita lihat dari pengertiannya dulu. Apa itu server-side scripting? Server-side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman untuk web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi server. Nah, server-side scripting itu banyak digunakan dalam pemrograman web yang memungkinkan server dapat menghasilkan halaman web dinamis. Nah, pada bagian gambar sebelah kanan itu terdapat alur kerja untuk server-side scripting, di mana di sini terjadi interaksi antara klien yaitu web browser dan web server, di mana antara klien dan web server terjadi permintaan atau request data dan server memberikan timbal balik atau respon. Nah, untuk kasus requestnya dari klien adalah dia meminta file dokumen PHP, kemudian web server akan mencari file PHP dan diproses oleh PHP engine. Hasil prosesnya itu dapat berupa HTML, JPEG berupa gambar, zip, dan seterusnya. Nah, output dari hasil proses ini akan diberikan kembali oleh web server ke klien web browser. Nah, itulah siklus daripada server-side scripting. Jadi, apa yang tampil di halaman browser merupakan hasil daripada pemrosesan yang dilakukan oleh server. Keunggulan dari program pemrograman server-side scripting diantaranya adalah satu, aman. Kenapa? Karena kode sumbernya itu disimpan di web server ya, sehingga user tidak dapat melihat kode sumber. Hal ini berbeda dengan client-side scripting seperti JavaScript, di mana kodenya dapat dilihat oleh klien dari sisi klien. Yang kedua adalah mampu mendukung banyak programasi data, artinya bisa dihubungkan dengan server database sehingga halaman web menjadi dinamis. Yang ketiga adalah mampu dijalankan di semua sistem operasi atau cross platform. Ini adalah satu keunggulan di mana ketika Anda membangunnya menggunakan sistem operasi Windows dan dapat diterapkan di sistem operasi yang lain, misalnya di Linux atau di Unix. Berbeda dengan pemrograman desktop yang pada umumnya jarang yang memiliki karakteristik cross platform ya. Untuk web itu bisa di beberapa sistem operasi, misalnya di Apple, di Unix, Linux, atau di Microsoft Windows. Yang keempat adalah tidak tergantung pada jenis web browser yang digunakan, karena semua script dikelola di sisi server, artinya dia tidak terpengaruh oleh web server versi apapun. Misalnya Mozilla versi berapa, Safari versi berapa, itu tidak berpengaruh. Berbeda dengan client-side scripting. Kalau client-side scripting itu berpengaruh oleh web servernya, juga versi dari web server yang bersangkutan. Yang kelima adalah mudah dipelajari ya dan digunakan, karena ini banyak komunitasnya ya, banyak komunitas dan banyak buku panduan tutorialnya. Yang keenam adalah mampu menampilkan layout dan desain yang lebih dinamis dan interaktif. Nah, itulah keunggulan-keunggulannya. Berikutnya adalah kita bahas kekurangannya. Apa kekurangannya? Karena pengolahan data di sisi server, maka diperlukan server dengan spesifikasi yang tinggi. Artinya kalau misalnya terjadi permintaan data dari klien dalam waktu yang bersamaan, banyak klien yang meminta, maka performance atau kemampuan server itu akan menurun. Nah, untuk menstabilkan server atau meningkatkan kemampuan server, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas server itu sendiri. Misalnya meningkatkan RAM, meningkatkan bandwidth, atau prosesornya dan seterusnya. Ini jelas berefek pada penambahan sumber daya finansial, artinya mahal. Yang kedua adalah dibutuhkannya kemampuan pemrograman yang baik untuk mempelajari server-side scripting. Ini butuh pemahaman yang lebih lanjut tentang pemrograman. Berbeda dengan HTML ya, ini di sini atau CSS ini
Ini cukup menambah waktu untuk belajar kembali tentang server-side scripting dari yang tadinya kita belajar HTML dan CSS, naik next level ke server-side scripting di PHP. Itu membutuhkan pembelajaran lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah tidak memiliki kemampuan untuk membuat layout halaman yang menarik. Jadi di sini server-side scripting bukan ditujukan untuk membuat halaman web yang menarik. Karena apa? Karena itu hanya bisa dilakukan oleh CSS dan HTML ya. Kalau server-side scripting itu hanya kontennya saja yang kemampuan dia tuh lebih ke isi daripada websitenya. Nah, di sini apa saja yang termasuk bahasa pemrograman server-side scripting? Bahasa server-side scripting itu itu banyak gitu ya, di dunianya itu banyak yang digunakan. Nah, salah satunya ini yang sering digunakan adalah ASP. Ini dikembangkan oleh Microsoft ya. Yang kedua adalah PHP. Penemunya adalah Rasmus Ledrop. Kemudian dikembangkan oleh Zen Technologies. Nah, yang ketiga adalah Python, dibuat oleh Guido van Rossum. Yang keempat adalah Virl yang dibuat oleh Larry Wall. Yang kelima JSP atau Java Server Page, dikembangkan oleh Oracle. Yang keenam adalah Cold Fusion, ditemukan oleh Joseph J. Allaire, kemudian dikembangkan oleh Adobe. Nah, dari sekian banyak contoh bahasa pemrograman server-side scripting, mana yang akan kita gunakan? Yang akan kita gunakan di kelas RVL ini yaitu adalah PHP ya, mengingat banyak contoh dan banyak dokumentasinya serta banyak komunitas penggunanya, jadi kita gunakan PHP. Ya, ini apa itu PHP? Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari personal homepage atau situs personal. Ini pertama kali ditemukan oleh siapa? Oleh Rasmus Ledrop pada tahun 1995. Nah, siapakah Rasmus? Nah, itu fotonya di sebelah kanan tampak foto foundernya PHP ya. Nah, awalnya PHP itu bukan PHP tetapi disebutnya FI atau Form Interpreted, di mana wujudnya hanya sekumpulan skrip biasa yang digunakan untuk mengolah data formulir. Jadi hanya untuk membuat buku tamu, membuat pendaftaran online dan seperti itu ya, tidak lebih. Nah, selanjutnya pada rilis berikutnya PHP yang tadinya cuma diberi nama Form Interpreted sekarang selanjutnya diberi nama PHP /FI. Nah, dan selanjutnya sampai sekarang dikenal dengan PHP, dan singkatannya pun bukan dari personal homepage namun menjadi PHP Hypertext Preprocessor. Nah, ini timelinenya atau perkembangannya dari waktu ke waktu ya. PHP dirilis tahun 95, dikasih nama PHP atau FI. Nah, PHP FI yang kedua tahun 97. Versi 3 tahun 98, versi 4 2000, versi 5 itu 2004, dan di PHP tidak mengenal versi ke-6 tapi langsung loncat ke versi 7. Nah, tepat pada tanggal 26 November kemarin 2020 itu PHP merilis versi 8. Nah, untuk praktek pada mata pelajaran pemrograman web, PHP mana yang digunakan? Kita menggunakan 7 atau 73 atau 74, atau kalau mungkin Anda bisa menggunakan PHP 8 ya. Next, berikutnya apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari PHP? Yang pertama adalah PHP-nya kita download. Yang kedua adalah Apache-nya ya, di sebelah kanan itu ada alamatnya. Nah, yang berikutnya adalah MySQL-nya untuk database. Yang keempat adalah kode editor untuk mengetik kode-kode program ya. Yang kelima adalah web browser untuk menampilkan output hasil daripada PHP itu sendiri. Nah, Anda juga boleh menggunakan Firefox, Google Chrome, atau Microsoft Edge. Nah, untuk kode editor kita gunakan Notepad++ saja yang sederhana. Nah, idealnya Anda adalah menginstal satu persatu sampai Anda konfigurasi dan siap digunakan. Nah, nomor 1, 2, dan 3 itu bisa disatukan. Tidak perlu menginstal satu-satu sebetulnya kalau tidak mau repot. Kita bisa ketiga aplikasi itu kita satukan. Ada sebuah aplikasi yang menyatukan antara PHP, Apache, dan MySQL. Nah, biasanya disebut dengan paket server. Nah, banyak paket server di dunia maya. Namun, untuk mempermudah pembelajaran hari ini,
dan seterusnya. Kita akan menggunakan paket server SAM for Windows yang bisa Anda download di alamat berikut. Nah, silahkan Anda download SAM for Windows, lakukan instalasi, dan dari mulai sekarang dan selanjutnya kita akan menggunakan SAM sebagai paket server, di mana di dalamnya ada PHP, ada Apache, dan juga ada MySQL. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana menulis PHP-nya? Bagaimana menulis PHP? Untuk menulis PHP, pertama adalah membuat file baru dengan nama .php, misal latihan 1 PHP. Nah, script berikutnya, script PHP dimulai dengan kurung siku, tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tag penutup, tanda tanya kurung siku. Nah, itu adalah tag mulai dan tag akhir. Terus di antara tag pembuka dan penutup itulah kode server, kode programnya ya. Setiap akhir baris program ditandai dengan titik koma. Jadi yang akan kita pelajari adalah kode-kode di antara tanda tag pembuka dan tag penutup. Itulah struktur penulisan server-side scripting dengan PHP. Next. Nah, bagaimana menggabungkan HTML dan PHP? Nah, HTML dan PHP itu boleh digabungkan. Nah, di sini Anda lihat di gambar sebelah kanan, lihat nama filenya di atas adalah nama filenya latihan 5.php, tapi isinya kok HTML. Itu sah-sah saja. Kalaupun di dalam HTML itu mau kita sisipkan PHP, maka di area penyisipan itu Anda gunakan tag pembuka PHP, kode programnya, dan tag penutup PHP. Itu Anda boleh lakukan di mana saja, mau di head, mau di body, yang penting jangan antara body dan HTML. Nah, seperti itu loh ya. Jadi mungkin saja suatu saat nanti kita ketemu latihan file PHP yang isinya PHP semua tanpa HTML. Nah, di sini yang dicontohkan di sini adalah menggabungkan HTML yang disimpan dalam file PHP, dan di antaranya ada kode program PHP. Nah, itu yang tanda kotak itu adalah kode PHP, sedangkan yang biru-biru adalah tag HTML. Namun ingat, file yang disimpan jangan .html tapi .php, meskipun di dalamnya ada kode HTML. Kenapa? Karena nanti akan diproses oleh server. Nah, ini contoh yang lebih lengkapnya lagi. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah langsung membuat file tanpa HTML ya. Jadi langsung membuat file baru namanya latihan 1 PHP. Nah, di manakah penyimpanannya? Nah, semua file PHP harus disimpan di c/sam/htdoc apabila Anda menggunakan SAM sebagai paket servernya. Nah, di sini contohnya adalah buat folder website 2 di c/sam/htdoc, buat file latihan PHP, ketik script di samping seperti ini ya, echo tanda kutip H1 tulisan dan bla 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 bla. Yang ketiga, jalankan browser. Terus bagaimana memanggilnya? Ketik http localhost, nama folder yang kita buat website 2 garis miring nama filenya latihan 1 PHP. Nah, maka keluar outputnya seperti ini. Jadi ingat ya, menyimpannya di c/sam/htdoc. Di sebelumnya kita membuat folder di dalam htdoc, tetapi memanggilnya menggunakan http localhost garis miring nama folder, garis miring lagi adalah nama filenya. Nah, sekarang bagaimana menampilkan objek di layar? Ya, yang dimaksud dengan objek adalah teks, gambar, video, atau audio. Nah, fungsi PHP untuk menampilkan objek di browser itu menggunakan fungsi echo. Sintaknya echo tanda kutip, objeknya apa? Contoh di sini echo H1 belajar PHP. Nah, silakan Anda jalankan. Nanti akan di browser akan keluar tulisan belajar PHP. Nah, disimpannya di mana? Di c/sam/htdoc website 2 atau di c/sam/htdoc latihan PHP dan seterusnya ya. Nah, yang kedua adalah contoh yang kedua itu teks, objeknya bukan teks tapi gambar. Di sana ada tag image src gambar logo. Jadi ketika dijalankan akan tampil gambar. Yang berikutnya bagi membuat komentar. Nah, di dalam kode program PHP kita diizinkan membuat komentar. Kenapa? Karena bisa saja nanti kode programnya akan semakin membanyak
dan kita akan dibingungkan sendiri dengan kode program itu. Nah, kalau kita apalagi kita akan melakukan kolaborasi dengan tim kita ketika programnya dibuat secara berkelompok. Nah, untuk mengingatkan atau memberitahu programmer yang lain, maka di baris-baris tertentu kita bisa menyisipkan komentar. Nah, komentar di PHP itu ada dua, ada komentar yang satu baris, ada komentar yang multi baris. Nah, komentar satu baris itu bisa menggunakan tanda hashtag atau menggunakan backslash. Nah, contoh gambar 1 dan gambar 2 di samping adalah komentar satu baris. Garis miring 2 kali di baris 3, lihat latihan 2, lihat sebelah kanan atau di latihan 2 di gambar 2 menggunakan hashtag. Nah, itu tidak akan diproses karena oleh PHP akan dilewati karena dianggapnya sebagai komentar. Nah, bagaimana yang multibaris? Nah, multibaris itu berbeda. Dia menggunakan tag pembuka garis miring bintang dan tag penutup bintang garis miring. Maka di antara itulah kita boleh membuat komentar multibaris. Nah, perhatikan di gambar ketiga. Di sana adalah komentar yang multibaris. Silahkan Anda analisis dan praktekkan. Berikutnya, nah, karena ini adalah sudah masuk ke ranah pemrograman, jadi kita harus mengetahui tipe data. Di PHP itu mengenal tipe data dua jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe data komposit. Tipe data primitif yang pertama adalah string. Kenapa disebut primitif? Karena hampir di setiap bahasa pemrograman apapun tipe data ini selalu ada, makanya disebut primitif. Ada di semua bahasa pemrograman. Yang pertama adalah tipe string, yaitu bentuk gabungan angka, huruf, dan tanda baca. Yang kedua tipe data integer, yaitu bilangan bulat baik positif maupun negatif. Float, yaitu tipe data yang berupa bilangan pecahan baik positif maupun negatif. Misalnya pecahan itu 0, 0, 1, dan seterusnya. Yang ada koma-komanya itulah float. Yang keempat adalah tipe data boolean yang nilainya hanya dua, yaitu true atau false, ya atau tidak. Nah, sedangkan untuk tipe data komposit adalah tipe data yang kompleks, ya. Misalnya array yang memiliki banyak nilai, objek, ya, bisa, atau tipe data null yang hanya punya satu nilai, yaitu nilainya nol. Nah, ini tidak akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan membahasnya tipe data primitif dulu. Nanti kalau masuk ke PHP berikutnya kita akan bahas tipe data komposit. Nah, contoh di sini tipe data. Contoh tipe data string. Nah, contohnya nama, alamat, jabatan. Nama misalnya Farhan, Abid, Jaki, Oya, itu kan gabungan daripada huruf, ya. Nomor telepon, kenapa nomor telepon 085 sekian sekian, 023 sekian sekian. Kenapa nomor telepon string bukan integer? Karena meskipun nomor telepon itu adalah serangkaian angka, tetapi dia angka itu hanya sebagai identitas saja, tidak untuk dilakukan kalkulasi, misalnya ditambah dikurangi, karena tidak ada kasusnya di mana nomor HP si A ditambah nomor HP si B sama dengan nomor HP si C, itu nggak ada. Termasuk kode pos 45512, 45513, meskipun semuanya angka, itu tidak untuk dikalkulasi, tapi hanya identitas saja, ya. Jadi tipe datanya bukan string. Yang kedua adalah integer. Integer itu isinya adalah angka bilangan bulat. Contohnya nilai 9, 10, 100, dan seterusnya. Gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jumlah siswa 4 orang, 3 orang, 5 orang, gitu kan. Jumlah karyawan 4 orang, 3 orang, 5 orang. Tarif SPP 100.000, 200.000, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Suhu misalnya -5, -20, dan seterusnya. Atau 20 derajat, dan seterusnya. Nah, ini float. Kalau float itu adalah bilangan pecahan, misalnya 100,5, 75,45, dan seterusnya, ya. Rata-rata nilai, rata-rata penghasilan, suhu ruangan. Bulan atau saklar itu on dan off, dan seterusnya, itu ya, on dan off. Jawaban ya dan tidak, status kelulusan, lulus dan tidak lulus, naik kelas dan tidak naik, dan seterusnya. Itu cuma dua nilai, ya. Konstanta, tadi sudah membahas tipe data, sekarang kita bahas tentang konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah besaran yang nilainya tetap. Untuk membuatnya digunakan dengan kata kunci define, sedangkan sintaknya seperti ini: define kurung buka nama konstanta, nilai konstanta.
konstanta kurung tutup. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya di sini ya, di latihan 3 Anda lihat. Anda diminta membuat sebuah konstanta dengan nama pi dan nilainya 3,14. Maka bagaimana membuatnya? Ketik define kurung buka pi 3.14. Ingat, komanya bukan pakai koma tapi pakai titik ya. Pi 3,14. Nah, sekarang bagaimana memanggil pi-nya? Jadi cukup ngetik echo pi. Nah, ini contoh yang kedua. Buat konstanta dengan nama konstantanya nama siswa dan nilainya adalah Oya Suryana. Maka cara membuatnya define nama underscore siswa Oya Suryana. Memanggil konstantanya adalah echo nama konstanta. Nah, ini contoh konstanta. Yang kedua, ketentuan konstanta. Bagaimana membuat konstanta? Ini ada ketentuannya. Yang pertama, tidak boleh menggunakan spasi, usahakan satu kata. Yang kedua, tidak boleh menggunakan angka atau diawali dengan angka. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan tanda operator matematika, misalnya slash, kali, modulus, dan seterusnya. Ini ya. Jika nama konstanta dari dua kata, gunakan underscore, jangan menggunakan spasi atau menggunakan metode CamelCap. Nih di bawah kanan, ada sebelah kanan ada contoh nama konstanta yang benar, siswa 1 tanpa spasi ya. Yang kedua nama siswa tanpa spasi itu pakai CamelCap ya, huruf awalnya besar kecil. Nama underscore spasi itu yang betul ya. Nah, yang salah 1, 2, 3. Kenapa? Karena seluruhnya angka, nggak boleh. Satu siswa itu nggak boleh karena diawali angka 1. Nama strip siswa nggak boleh. Kenapa? Karena ada stripnya, itu dianggap sebagai minus. Nama spasi siswa nggak boleh. Kenapa? Karena ada spasinya. Itu adalah aturan-aturan pembuatan konstanta, sehingga dengan mengetahui aturan Anda bisa membedakan mana konstanta yang benar, mana konstanta yang salah. Kalau tadi konstanta, sekarang kita bahas kebalikannya, yaitu variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu besaran yang nilainya berubah. Nah, ketentuannya pembuatan variabel digunakan tanda dolar. Penamaan diupayakan satu kata. Jika lebih dari 2 kata, gunakan underscore atau menggunakan metode CamelCap. Penamaan variabel tidak boleh menggunakan tanda operasi matematika, plus, minus, dan seterusnya. Nah, Anda contoh di sini. Sebelah kanan ada contoh variabel yang benar dan yang salah. Dolar siswa 1, dolar nama siswa, dolar nama underscore siswa itu betul. Yang salah ini dolar 1, 2, 3 nggak boleh karena angka semua. Dolar 1 siswa boleh karena ada angka di awalnya. Dolar nama strip siswa nggak boleh, ada stripnya, dianggap pengurang, minus. Nama spasi siswa nggak boleh ada spasinya. Itu yang salah dan yang benar. Nah, berikutnya adalah di sini setelah Anda mempelajari variabel, materinya cukup sampai sekian. Ini untuk pengantar PHP. Jadi Anda sudah belajar apa itu server side scripting, apa kelebihannya, bagaimana kekurangannya, sejarahnya seperti apa. Berikutnya bagaimana memulai file PHP, ketentuan membuat filenya seperti apa itu komentar, apa itu variabel, ya, apa itu konstanta. Nah, kuasai terlebih dahulu materi tentang pengantar PHP. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang perulangan dan percabangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.